Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar Radio Bas FM di mana saja berada, juga seluruh pemirsa live streaming. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang pada terakhir kali kita sedang membahas bab yang ke-8, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, dan terakhir kita membahas tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi tentang Dzatu Anwat. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Terakhir kita membahas tentang perkataan Nabi SAW ketika menjawab permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam supaya dibuatkan Dzatu Anwat untuk mereka. Seperti halnya orang-orang musyrikin memiliki Dzatu Anwat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan ila akhirih. Itu yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kita lanjut. Perkataan al-musannif rahimahullah, wa fi hadhil jumlati minal fawaid. Di kitab saya halaman 122. Di dalam jumlah ini, kalimat ini ada beberapa faidah yang bisa kita petik. Anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjari wal quburi wal ahjar minat tabarruki biha wal uqufi indaha wal dhabhi laha huwa syirku. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang berkeyakinan terhadap pohon-pohon, kuburan dan batu-batu yang berupa tabarruk, ngalap berkah dengan pohon-pohon, kuburan-kuburan dan batu-batu itu, serta menetap di sekitarnya untuk melakukan ritual keagamaan mereka. Demikian juga untuk melakukan penyembelihan hewan korban yang dipersembahkan kepada batu-batu, kuburan-kuburan dan pohon-pohon itu. Itu semuanya adalah syirik. Wala yaghtar
bil awami wat tagham, hendaknya tidak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam, wat tagham, dan orang-orang yang terbelakang cara berfikirnya, aradhilun nas, orang-orang yang rendahan karena terbelakang cara berfikirnya. Jangan terpedaya dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka orang awam, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ngerti. Wala yastab'id kauna syirk billahi yaqa' fi hadhil ummah, dan jangan menganggap mustahil bahwa syirik kepada Allah itu bisa terjadi di tengah-tengah umat ini. Bukan perkara yang mustahil. Fa idza kana ba'du sahabati dhannu dzalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dzalika ka qauli bani Israil ij'al lana ilahan fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afah ma'a ghalabatil jahli wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwah. Apabila sebagian sahabat zaman dahulu, yaitu sebagian sahabat yang baru masuk Islam, sehingga dengan keluguannya dan dengan kebelum mengertiannya mereka menyangka bahwa tindakan itu meminta dhatu amwat kepada Nabi SAW itu dianggapnya baik, dan mereka meminta kepada Nabi SAW dhatu amwat sampai Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa yang demikian itu mirip dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilaha, buatkan untuk kami berhala. Kalau itu saja sebagian sahabat yang baru masuk Islam tidak mengerti dan dianggapnya itu adalah satu kebaikan, fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afah. Bagaimana tidak tersembunyi, bagaimana akan mengerti orang yang secara keilmuan, keutamaan jauh di bawah para sahabat, berlipat-lipat kali jauhnya. Jadi sahabat saja dulu yang baru masuk Islam tidak mengerti, apalagi orang-orang sekarang yang keilmuannya jauh di bawah sahabat, kehebatannya jauh di bawah sahabat. Ma'a ghalabatil jahli wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwah. Di samping itu juga dominasi kebodohan dan jauhnya mereka dari athar-athar kenabian. Zaman mereka jauh dari jejak-jejak kenabian. Jadi akan sangat wajar kalau orang di zaman sekarang itu tambah tidak mengerti lagi. Zaman dulu saja sahabat itu ada yang tidak mengerti. Setelah ditegur oleh Rasulullah baru mengerti mereka. Mereka hidup bersama dengan Rasulullah, dan itu adalah satu nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada yang selain sahabat. Bal khafiya alaihim 'azaimus syirki fil ilahiyyati war rububiyyah fa aktsaru fi'lahu wattakhadhuhu qurbatan. Bahkan syirik-syirik yang besar-besar, yang jelas-jelas, yang nyata-nyata, baik dalam syirik uluhiyah maupun dalam syirik rububiyah, itu pun masih banyak yang tersamar oleh orang-orang zaman sekarang. Fa aktsaru fi'lahu, sehingga mereka banyak melakukannya dan menjadikannya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu syirik.
pergi ke kuburan, minta-minta, ngalap berkah. Syirik-syirik yang jelas-jelas itu syirik yang besar-besar. Banyak di antara mereka kaum muslimin di zaman sekarang yang tidak faham, baik itu yang menyangkut uluhiyah ataupun rububiyah. Sehingga wajar kalau kemudian banyak yang terus ke dalam kemusyrikan. Dan itu amalan-amalan itu dijadikannya sebagai amal untuk taqarrub pada Allah, padahal itu adalah kemusyrikan. Ini di antara faidah yang bisa kita ambil dari jawaban Rasulullah SAW ketika dulu sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta Datu Anwat kepada Nabi SAW. Dijawab bahwa permintaan itu mirip dengan perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kan itu satu kemusyrikan, minta dibuatkan berhala untuk disembah, kan kemusyrikan. Meskipun bahasanya berbeda. Wa minha, dan di antara faedahnya lagi, annal i'tibar fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Sesungguhnya yang diperhitungkan untuk menentukan hukum apakah benar atau tidak, syirik atau tidak, itu ukurannya adalah makna, hakikat, bukan nama, bukan istilah. Ukurannya adalah hakikat, maknanya. Sesungguhnya hakikatnya itu apa, bukan namanya. Karena nama bisa dibuat yang indah-indah. Tapi kalau hakikatnya itu adalah syirik, tetap syirik. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabahum ka talabi Bani Israil. Oleh karena itu Nabi menganggap permintaan sebagian sahabat akan Datu Anwat itu Nabi anggap seperti permintaan Bani Israil kepada manusia untuk membuatkan berhala, yang itu adalah kemusyrikan. Walam yaltafit ila kaunihim sammau hadza ta'nwat. Nabi tidak melihat ketika mereka menamainya sebagai Datu Anwat, tidak menjadi perhatian Nabi. Mau dinamakan Datu Anwat, mau dinamakan pusaka, mau dinamakan apa, bukan penting, bukan namanya yang dilihat oleh Nabi SAW, tapi intisari dari persoalannya. Fal musyriku wa in samma syirkahu masamma kaman yusammi du'a al amwat wa dzabha lahum wan nadhra wa nahwa dzalika ta'ziman wa mahabbatan fa inna dzalika huwa asyirk. Orang musyrik meskipun dia menamai kemusyrikaannya dengan nama apa saja, seperti misalnya berdoa kepada orang-orang yang mati, minta-minta kepada orang yang telah meninggal, menyembelih hewan korban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, bernazar untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dan yang sejenisnya. Meskipun orang musyrik ini menamainya sebagai penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, meskipun orang musyrik itu menamainya sebagai kecintaan kepada orang yang telah meninggal dunia, apakah yang meninggal dunia itu wali atau apa saja, dinamakan ini kecintaan, dinamakan ini penghormatan, dinamakan apa saja. Tapi kalau intinya adalah minta-minta, intinya adalah mempersembahkan hewan sembelihan untuk mereka, nazar untuk mereka, fa inna dzalika huwa syirk, maka sesungguhnya itu adalah syirik. Wa in sammahu masammah, meskipun dinamakan apa saja. Wa qis ala dzalik, dan hendaknya kiaskan terhadap masalah ini. Kita melihat apa saja, kiaskan terhadap masalah ini. Intisarinya syirik atau tidak, minta kepada selain Allah atau tidak. Kalau intinya minta kepada selain Allah,
intinya bernazar untuk selain Allah, intinya minta-minta kepada yang selain Allah, maka itu adalah syirik meskipun dinamakan dengan nama apa saja yang indah-indah. Qauluhu latarkabunna sunana man kana qablakum. Kemudian sabda Nabi SAW, sungguh-sungguh kalian akan melakukan sunnah-sunnah orang yang sebelummu. Artinya akan meniru-niru kebiasaan orang-orang yang sebelummu. Bi dhammil muwahhadah wa dhammis sin, dengan di dhammah ba'nya latarkabu enna sunana, dan di dhammah sinnya latarkabunna sunana, ay turuqahum wa manahijahum. Sungguh-sungguh kalian akan menempuh jalan-jalan mereka, cara-cara mereka, manhaj mereka. Ini perkataan Nabi SAW. Sungguh kalian akan menempuh, meniru-niru kebiasaan mereka. Wa qad yajuzu fathus sin 'alal ifrad, tapi boleh juga di fathah sinnya sebagai bentuk mufrad, tunggal, kata tunggal. Latar kagunna sanana, tunggal. Ay tariqahum, artinya jalan mereka, akan niru jalan mereka. Wa hadza khabarun sahih, apa yang dikatakan oleh Nabi ini khabar. Latar kabunna ini berita dari Nabi. Nabi memberitakan kepada para sahabat dahulu, dan beritanya sampai kepada kita sekarang melalui sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Itu dikatakan oleh Nabi pada para sahabat zaman dahulu. Sampai kepada kita beritanya, sungguh kalian akan meniru gaya hidup orang-orang terdahulu, manhaj, tata cara, sunnah orang terdahulu. Ini berita sahih yang memberitakan Nabi SAW. Beritanya sahih. Wal waqi' min kathirin min hadhil ummah yashhadu dzalika. Fakta dari kebanyakan umat ini membuktikan itu. Nabi memberikan berita itu dan beritanya benar. Ternyata bahwa umat Islam ini niru-niru kebiasaan orang-orang ahlul kitab atau orang-orang yang sebelum kaum muslimin ini. Tata cara mereka, manhajnya, kebiasaan mereka dilakukan, ditiru oleh orang sekarang, oleh umat Islam. Dan berita Nabi itu ternyata benar. Dan fakta yang terjadi di kalangan banyak umat Islam ini membuktikan hal itu, yashhadu dzalik. Ini diantara faidah dari perkataan Nabi, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil. Kalian benar-benar mengatakan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Wa fihi alamun min a'lamin nubuwah min haitsu annahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Apa tanda itu? Yaitu bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ternyata terjadi seperti yang beliau beritakan sallallahu alaihi wasallam. Beritanya apa? Sebagian umat Islam meniru perilaku, tata cara, sunnah, manhaj orang-orang ahlul kitab dan orang-orang sebelum umat Islam ini. Dan ternyata benar yang terjadi demikian. Wa fil hadithi an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahlil jahiliyah
wa ahlil kitab fima kanu yaf'alunahu. Dalam hadis itu terdapat juga penjelasan tentang larangan untuk bertasabbuh dengan ahlul jahiliyah. Larangan untuk bertasabbuh dengan ahlul kitab tentang apa yang mereka lakukan, yang berupa sunnah-sunnah tertentu. Di antaranya adalah kemusyrikan. Illa ma dallat dalilu ala annahu min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu termasuk syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada larangan untuk bertasabbuh dengan ahlul jahiliyah, larangan untuk bertasabbuh dengan ahlul kitab tentang apa yang mereka lakukan, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa yang dilakukan ini benar menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada kesamaan dengan orang terdahulu, tapi kalau ada dalilnya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya, itu kita dilarang untuk mengikuti tata cara dan kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyah atau ahlul kitab. Qala al-musannifu wa fihi at-tanbihu ala masail al-qabri. Kata al-musannif rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat sesuatu yang mengingatkan kita akan pertanyaan-pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu disebut sebagai fitnatul qabri. Fitnah. Pertanyaan ini fitnah, artinya ujian di alam kubur bagi si mayit. Bagaimana itu? Kata al-musannif, amma man rabbuka fawadih. Adapun pertanyaan siapa Rabb kamu, maka ini jelas kaitannya dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan penyimpangan dalam hal peribadatan, lalu melakukan kemusyrikan dengan minta-minta sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, maka muncul pertanyaan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kok mintanya kepada selain Allah? Kok mengandalkan pertolongan dari selain Allah? Dari pohon sidroh misalnya, atau dari patung, atau dari berhala, atau kepada kuburan, dari orang yang telah mati. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Ini kaitannya dengan masalah ini. Wa amma man nabiyyuka? Adapun pertanyaan kubur, siapa nabimu? Famin ikhbarihi bi anba'il ghaib. Maka karena pemberitaan Nabi SAW tentang berita-berita ghaib. Salah satu di antaranya adalah latar kabunna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru cara-cara orang yang sebelum kalian. Diberitakan oleh Nabi, ternyata itu benar. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin waktu itu karena kejahilannya, karena belum mengertinya, minta datu anwat, Nabi katakan bahwa itu mirip dengan pertanyaan permintaan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana alihah ilahan kamalahum alihah. Siapa nabimu? Kenapa mengikuti yang selain Nabi SAW? Akan ditanya ini di alam kubur tentang Nabi kita siapa? Kita percaya Nabi atau tidak percaya kepada Nabi? Nabi memberitakan ini, percaya enggak bahwa akan ada orang yang mengikuti cara-cara ahlul kitab? Dan terbukti, ketika terbukti orang masih belum melihat, percaya enggak dengan berita Nabi? Karena sebagian orang tidak percaya dengan fakta ini, bahwa mereka sudah terjerumus mengikuti cara-cara orang sebelum kita,
cara-cara ahlul kitab dan ahlul jahiliyah, terbukti mereka masih belum merasa telah mengikuti cara-cara orang-orang jahiliyah atau orang-orang ahlul kitab. Maka ditanyalah pertanyaan kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Bisa dimengerti ya, kenapa ada pertanyaan siapa nabimu? Kaitannya dengan itu. Wa amma madinuka, adapun pertanyaan apa agamamu? Famin qalihim ij'al lana ilaha. Maka ini berasal dari perkataan mereka, buatkan untuk kami sesembahan, berhala ila akhirih. Agamamu agama berhala apa agamamu agama Islam? Agama Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, agama Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Agama itu yang kita ikuti atau agama jahiliyah, agama ahlul kitab. Jadi di sini ada satu hal yang mengingatkan kita tentang pertanyaan kubur. 3 pokok pertanyaan berkaitan dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 pokok yang sangat mendasar. Pertanyaan tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, maka kita tidak akan memberikan satu macam ibadah pun dengan bentuk apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadah nusukku ketika berhaji, nusuk hajinya karena Allah, ketika menyembelih hewan korban, menyembelih hewan korbannya untuk Allah, bukan untuk kuburan, bukan untuk pohon, bukan untuk berhala, untuk Allah. Wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita persembahkan untuk Allah. Jadi tidak ada bagian dari kita yang kita berikan untuk dunia, untuk yang selain Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku Tuhan kita adalah Allah, itulah ikhlas. Dan kalau kita mengaku Nabi kita Muhammad, kita ikuti Nabi kita. Apapun yang disyariatkan oleh Nabi kepada kita, kita ikuti syariat itu. Itu yang dinamakan tajrid al-mutaba'ah. Memurnikan keikutan kita hanya kepada Nabi SAW dalam urusan keberagamaan, dalam urusan keislaman, dalam urusan peribadatan. Adapun urusan pengeras suara, urusan kamera, urusan meja, masing-masing punya caranya. Kita lebih mengerti tentang kebutuhan kita tentang itu, dan Nabi tidak membatasi masalah itu, karena itu urusan dunia, urusan cocok tanam, mau menanam padi atau menanam korma, tergantung kebutuhan kita, itu urusan dunia. Mana yang terbaik, padi itu mau diapakan supaya tumbuhnya bagus, korma supaya berbuah itu seperti apa, perlu ada talqih, penyerbukan atau tidak. Itu Nabi tidak campur tangan dalam urusan itu. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengerti tentang urusan dunia kamu. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, ya harus mengikuti kepada Nabi. Nabi kita Rasul kok, Nabi Muhammad SAW. Kan begitu, ibadah itu harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW.
Dan mengikuti Nabi SAW mutaba'ah lan tatahaqqaq, tidak akan terjadi itu. Gak akan bisa kita mengikuti Nabi SAW kecuali bimuwafaqatil amal bima bi syariati Muhammadin SAW, kecuali apabila amal ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW dalam apanya? Sebabnya, jenisnya, namanya, ukurannya, tata caranya, waktunya, tempatnya, sebabnya, ya, sebabnya harus serupa, harus sejalan dengan sebab yang diajarkan dalam Islam. Kata ulama, misalnya kita setiap masuk ke rumah kita sholat 2 rakaat. Begitu tiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Kita anggap sunnah, ini berarti sholat itu kan ibadah. Tapi ibadah itu sebabnya tidak sesuai dengan sebab yang disyariatkan. Maka ini adalah bid'ah. Kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu seterusnya. Sebab, jenisnya, ukuran misalnya wudu maksimal 3 kali gitu ya. Selain mengusap kepala itu 1 kali. Kok kemudian mengusap kepalanya 3 kali? Tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh Nabi SAW. Mencuci tangan, mencuci muka, kaki 3 kali. Kok kita menambahkan menjadi 4 atau 5 kali? Diyakini itu lebih baik, maka kita tidak mengikuti ukuran yang ditentukan oleh Nabi SAW. Demikian juga tidak mengikuti kaifiyat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Begitu juga waktunya ibadah haji, waktunya tertentu. Tapi kemudian ada orang punya gagasan melakukan ibadah haji misalnya di luar waktu haji. Misalnya sekarang biar nggak berdesak-desakan ibadah haji, ya nggak bisa. Sholat lail kok siang hari ngerjakan waktunya, ya nggak bisa. Puasa Ramadan waktunya di bulan Muharram, ya nggak bisa. Waktunya harus mengikuti ketentuan Nabi SAW. Demikian juga tempatnya harus mengikuti Nabi SAW. Tawaf di Ka'bah, bukan di kuburan. Atau mentawafi gunung dalam rangka untuk ibadah, ritual, enggak bisa. Kalau mau sa'i antara gunung dengan gunung, bukan Merapi dengan Merbabu, tapi Safa dan Marwah. Itu pertanyaan tentang Nabi, tentang agama Islam ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka akan ada pertanyaan kubur nanti tentang apa agamamu itu apa sih? Kok yang dilakukan bukan berdasarkan agama Islam? Syariatnya bukan syariat agama Islam, kok agama yang lain? Wa fihi anna syirka la budda an yaqa'a fi hadhil ummah. Di dalam hadis di atas juga terdapat penjelasan bahwa syirik pasti terjadi di tengah umat ini. Kenapa? Nabi sudah memprediksi, sudah memberitakan kepada kita akan ada orang-orang yang melakukan tindakan seperti orang-orang jahiliyah dalam hal kemusyrikan, seperti orang-orang ahlul kitab dalam hal kemusyrikan. Pasti akan terjadi di tengah umat ini. Ya bukan umat ini melakukannya semua, enggak, tapi akan ada di antara umat ini yang melakukan tindakan itu, khilafan liman idda'a khilafa dzalik. Ini berbeda dengan adanya orang yang beranggapan tidak demikian. Oh enggak, dimaksudkan dengan ayat-ayat syirik itu yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman dahulu.
menyembah berhala itu kan dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Bukan begitu, ada. Wa fihi al-ghadabu 'inda ta'lim. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang bolehnya marah ketika ngajari, ketika ngajar. Boleh marah. Ustadz, guru boleh marah kepada muridnya. Tapi marahnya adalah marah pendidikan seperti marahnya Nabi ketika beliau bersabda Allahu Akbar. Artinya menyesalkan permintaan mereka supaya tahu Nabi marah. Allah Akbar atau Subhanallah. Apa yang kalian katakan persis dengan perkataan Bani Israel kepada Musa. Jadi bukan berarti nggak boleh marah ngajar, boleh marah untuk pendidikan, untuk supaya orang perhatian. Marah karena Allah SWT. Tapi bukan kerjanya marah-marah terus ya, Ustadz. Ya, pengabdian, khidmah, ngajari santrinya hafalan Quran, nggak bisa-bisa dimarahi terus, marah-marah terus ya, sekali-sekali karena santrinya nggak perhatian dimarahi. Ini kamu belajar Al-Quran sungguh-sungguh, bukan sambil menguap-nguap, sungguh-sungguh ayo. Jadi marahnya untuk pendidikan. Wa annama dhamma Allahu bihil yahuda wan nasara fa innahu lana linahdharahu. Dan celaan yang Allah berikan kepada Yahudi dan kepada Nasara itu sesungguhnya juga untuk kita. Ketika Allah mencela orang-orang Yahudi, ketika Allah mencela orang-orang Nasara karena penyimpangan-penyimpangan mereka, sesungguhnya itu adalah peringatan untuk kita supaya kita hati-hati. Jangan sampai melakukan tindakan seperti tindakannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan merasa tentram kita bukan Yahudi kok, kita bukan Nasara kok. Ini kan peringatan untuk orang Yahudi dan Nasara, kita bukan kok. Loh, ini peringatan untuk Yahudi dan Nasara untuk kita juga supaya jangan seperti mereka. Al-Quran itu kan mengkisahkan tentang bagaimana Allah murka kepada orang Yahudi dan Nasara. Mereka sendiri nggak mendengarkan Al-Quran sampai sekarang. Yang membaca oleh kaum muslimin, Al-Quran bukan dongeng, sedang menceritakan tentang orang Yahudi, orang Nasara. Kemudian kita merasa tentram, saya bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan. Supaya kita mengambil pelajaran, mengingat jangan sampai melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Karena Al-Quran bukan dongeng. Qalahul musannif, ini dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Wa amma madda'uhu ba'dul mutaakhirin min annahu yajuzu at-tabarruk bi atharis salihin famamnu'un min wujuh. Adapun apa yang menjadi anggapan sebagian kaum mutaakhirin, orang-orang belakangan, bahwa boleh bertabarruk, boleh ngalap berkah dengan athar orang-orang soleh, maka ini terlarang. Anggapan ini terlarang, nggak boleh punya anggapan seperti itu. Athar, jejak-jejak orang solihin, bekas-bekasnya orang solihin terlarang. Min wujuh, dari banyak sisi. Minha, diantaranya annas sabiqina al-awwalina minas sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dzalika ma'a ghairin nabi sallallahu. Pertama, bahwa as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah sahabat, mereka tidak pernah melakukan itu kepada yang selain Nabi. Artinya apa? Jejak yang diikuti oleh mereka adalah jejaknya Nabi. Athar yang diikuti mereka adalah atharnya Nabi SAW. Nabi mencium Hajar Aswad,
sahabat ikut menciumnya. Seperti kata Umar, ini Hajar Aswad, kamu hanya batu. Andai kata Nabi Muhammad tidak menciummu, untuk apa saya menciummu? Kamu batu. Tapi mencium Hajar Aswad kenapa? Karena Nabi melakukannya. La fi hayatihi wala ba'da mautihi. Tidak ketika Nabi hidup dan tidak pula sesudah kematian Nabi. Tidak ada athar yang diikuti oleh mereka kecuali athar Nabi, baik ketika Nabi masih hidup ataupun ketika Nabi sudah wafat. Athar Nabi yang diikuti oleh mereka. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Andai kata mengikuti jejak-jejak selain Nabi itu baik, tentu para sahabat zaman dahulu sudah lebih dahulu melakukannya daripada kita. Tapi mana ada sahabat yang melakukannya itu kepada selain Nabi? Mana ada tabi'in yang melakukannya kecuali jejak-jejak Nabi Muhammad SAW? Bukan mengikuti apa istilahnya, rambut beliau kemudian dicuci, diagung-agungkan, bukan. Itu rambut beliau beneran atau enggak? Kok bisa? Sejarahnya dari mana? Sanadnya mana? Walau kana wa afdhalus sahabati Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun wa qad syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah wa ma fa'alahu ahadun minas sahabati wat tabi'in ma'a ahadin min haula'is sadah wa la fa'alahu at-tabi'un ma'a sadatihim fil ilmi wad din wa humul uswah. Sahabat yang paling afdal adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa lagi? Kemudian Utsman. Siapa lagi? Kemudian yang keempatnya adalah Ali. Dan sesungguhnya Nabi telah memberikan kesaksian buat mereka terhadap orang yang Nabi beri kesaksian bahwa orang itu masuk surga. Tidak ada seorang pun di antara sahabat dan tabi'in yang melakukan hal itu kepada siapapun di antara para pemuka tadi. Gak ada sahabat-sahabat yang lain yang bertabarruk dengan athar Abu Bakar, athar Umar, athar Utsman, athar Ali. Jejak-jejak mereka nggak ada yang bertabarruk kepada jejak-jejak para sahabat yang mulia ini, yang paling afdal di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Nabi telah memberikan kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk surga. Tapi toh tidak ada sahabat yang lain, tidak ada seorang pun, dan tidak ada seorang pun di antara tabi'in yang melakukan hal itu kepada para sahabat ini, para pemuka sahabat ini. Wala fa'alahu tabi'un ma'a sadatihim fil ilmi wad din. Tidak juga melakukannya para tabi'in kepada para pimpinan-pimpinan mereka dalam hal ilmu dan dalam hal agama. Pimpinan mereka dalam hal ilmu dan agama siapa? Para sahabat. Enggak ada seorang pun di antara sahabat yang bertabarruk dengan jejak-jejak seorang pun di antara para sahabat. Wahumul uswah, sedangkan mereka adalah uswah, suri toladan. Fala yajuzu an yuqasa ala Rasulillahi ahadun minal ummah. Maka tidak boleh dikiaskan kepada Rasulullah SAW siapapun di antara umat ini. Enggak boleh ada seorang pun di antara umat ini yang disejajarkan, dikiaskan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi wafat di rumahnya Aisyah,
dikuburkan di rumahnya Aisyah. Terus kemudian ada orang yang bilang, kan dulu Nabi juga wafat dikuburkan di situ, di tempat wafatnya. Sekarang juga begitu, nggak bisa dikiaskan seperti itu. Karena dia bukan Nabi. Nabi punya kekhususan dalam hal ini. Walin Nabi fi halil hayati khasaisu kathiratun la yasluhu an yusyarikahu fiha ghairuhu. Nabi SAW pada saat hidupnya punya kekhususan-kekhususan yang sangat banyak. Dan kekhususan itu tidak layak ada orang lain selain Nabi yang punya kekhususan itu. Khusus itu milik Nabi, orang lain tidak punya. Itu diantara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis bagian akhir. Wa minha anna fil man'i an dzalika saddan li dzari'ati syirki kama la yakhfa. Di antara faidah dari sabda Nabi SAW, qultum, kalian telah berkata, mirip seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Di antara faidahnya adalah bahwa di dalam larangan terhadap yang demikian itu terdapat katup yang menutup celah kemusyrikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu menutup celah kemusyrikan. Saddan li dzari'ati syirk. Ada pintu yang menutup celah menuju kepada kemusyrikan. Sebagaimana tidak tersamar. Ya, jadi ada kemusyrikan, ada celah-celah menuju kemusyrikan. Kita bukan sekedar meninggalkan kemusyrikan, tapi kita juga menjauhi wasail, jalan-jalan yang bisa menjadikan seseorang masuk terjerumus ke dalam kemusyrikan. Sebagaimana halnya kita tidak saja menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, misalnya zina, tapi kita juga harus meninggalkan semua celah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perzinaan. Pintu-pintu, lobang-lobang yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam perzinaan kita hindari. Dan betapa banyaknya itu. Betapa banyaknya itu. Jadi kita harus berhati-hati. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Selanjutnya al-musannif rahimahullah mengatakan di dalam hal ini terdapat beberapa masalah. Al-ula tafsir ayatin najm. Yang pertama adalah tafsir ayat di dalam surat An-Najm, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra ila akhiril ayat. Yang kedua, ma'rifatu suratil amril ladzi talabu. Yang kedua, harus memahami gambaran perkara yang mereka minta. Gambaran perkara yang mereka minta, para sahabat minta kepada Nabi SAW. Itu kita harus memahami gambarannya. Ahlul kitab zaman dahulu minta kepada Musa sesembahan, berhala. Terus sebagian sahabat karena kepolosannya dan ketidakmengertiannya minta supaya dibuatkan dhatu anwat. Meskipun istilahnya dhatu anwat, tapi itu mirip dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan berhala. Jadi kita harus mengerti persoalan itu. Ats-tsalitsah kaunuhum lam yaf'alu. Yang ketiga, bahwa para sahabat itu tidak melakukan tindakan itu. Jadi ketika minta dan dihalangi oleh Nabi, ditegur oleh Nabi, mereka akhirnya membebaskan diri dari tindakan yang seperti itu, tidak melakukan apa yang mereka minta, karena segera mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan.
Alangkah baiknya kalau kita misalnya salah terjerumus dalam sesuatu, diingati oleh orang lain, segera kita menyadari dan meninggalkan sesuatu yang salah itu. Bukan malah berkelanjutan di dalam kesalahan dan tidak terima ketika kita diingatkan. Tapi sifat sahabat ketika diberitahu ini salah, segera mereka meninggalkan sesuatu yang salah. Ar-rabi'atu kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbuhu. Bahwa mereka bermaksud bertaqarrub kepada Allah dengan cara itu. Kalau punya dhatu anwat bisa digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, karena mereka menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Ketika diingatkan mereka berhenti. Al-khamisah annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Kita harus mengerti bahwa mereka para sahabat yang hidup bersama Nabi tapi baru masuk Islam, ketika mereka tidak mengerti tentang hal ini, maka yang selain sahabat itu lebih layak lagi untuk tidak mengerti. Maksudnya gimana? Maksudnya orang seperti kita ini, orang yang hidup di zaman seperti kita ini harus menyadari bahwa kita lebih tidak mengerti dari para sahabat. Dengan mengerti bahwa kita tidak mengerti, kita akan berhati-hati. Bukan menjadi orang yang tidak mengerti bahwa kita tidak mengerti. Bisa dipahami ya? Jadi jangan menjadi orang yang tidak mengerti bahwa kita tidak mengerti. Ngertinya kita tahu, padahal kita tidak tahu. Jadi kalau orang zaman dahulu terhadap masalah ini bisa tidak mengerti, maka kita lebih layak untuk bisa tidak mengerti. Jadi yang paling benar, yang paling baik adalah kita mengerti bahwa kita tidak mengerti, sehingga kita akan tunduk kepada al-haq. As-sadisa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dharhum bal radda alaihim biqalihi Allahu akbar innaha as-sunan la tattabi'unna sunana man kana qablakum faghalladha al-amr bihadhihi ats-thalath. Kita harus memahami bahwa Nabi tidak memberikan uzur kepada mereka, tidak memaklumi, oh kamu baru masuk Islam gak apa-apa. Bukan begitu. Bukan itu hikmah. Hikmah itu bukan demikian. Oh enggak apa-apa kamu baru tobat. Ya. Yang penting kamu sholat dulu di masjid. Enggak apa-apalah kamu tabaruk dengan kuburan. Yang penting sholat dulu. Bukan begitu hikmah. Dan bukan itu yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat yang baru masuk Islam ketika mereka minta dhatu anwat. Karena ini kemusyrikan, yang dilakukan oleh Nabi adalah membantah mereka, menolak permintaan mereka dengan sabda beliau, Allahu akbar innaha as-sunan. Sesungguhnya ini adalah cara-cara orang sebelum kalian. Kemudian Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum aw sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti cara-cara orang yang sebelum kalian. Faghalladha al-amra bihadhihi ats-tsalath. Maka Nabi mengeraskan larangannya dengan 3 hal ini. Pertama, Allahu Akbar, 1. Yang kedua, innahas sunan. Yang ketiga, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Dengan 3 hal ini Nabi SAW memberikan peringatan keras. Allahu Akbar, 1. Innahas sunan, 2. Ketiga, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pertama, dengan mengagungkan Allah sebagai bentuk marahnya Nabi SAW kepada mereka. Yang kedua, Nabi katakan ini adalah sunnah yang sudah terdahulu, sunnahnya orang terdahulu. Kemudian yang ketiga, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang yang sebelum kalian.
supaya orang jangan gampangkan terhadap masalah-masalah besar. As-sabi'ah al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talabatahum ka talabati bani Israil lamma qalu li Musa ij'al lana ilaha. Masalah yang ketujuh adalah masalah yang besar. Apa itu? Dan inilah yang menjadi maksud. Inilah yang menjadi maksud dari pembahasan dalam hadis. Annahu akhbara, wa Nabi memberitakan bahwa permintaan mereka akan Dzatu Anwat itu seperti permintaan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilaha. Perhatikan ini. Jadi Nabi Muhammad menyerupakan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan. Buatkan kami berhala. Loh, minta Dzatu Anwat disamakan dengan minta berhala. Iya, karena intisarinya sama. Untuk menyembah kepada yang selain Allah, meminta-minta kepada yang selain Allah. Ats-tsaminah anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala ulaika. Sesungguhnya menolak hal ini artinya menolak menolak untuk tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu termasuk kandungan makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu diantara kandungannya adalah menolak hal-hal yang mengandung unsur syirik. Minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada kayu, minta-minta kepada batu, minta-minta kepada kuburan. Ma'adiqatihi wa khafaihi ala ulaika. Dan itu tersembunyi dan tidak diketahui oleh mereka. Tersembunyi dan tidak diketahui oleh mereka, saking lembutnya, saking samarnya, sampai mereka tidak melihat bahwa ini adalah bagian daripada kemusyrikan. At-tasi'ah, yang kesembilan, annahu halafa 'alal futya wa huwa la yahlifu illa limaslahatin. Bahwa Nabi SAW bersumpah atas fatwanya. Sumpahnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, qultum walladzi nafsi biyadihi, bersumpah. Ketika beliau berfatwa, fatwanya apa? Apa yang kalian minta persis permintaan Bani Israil kepada Musa. Ketika itu Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sumpah ini dengan nama Allah. Dan beliau tidak bersumpah kecuali untuk maslahat. Jadi sumpah itu bukan perkara yang diobral. Ya, sumpah itu bukan perkara yang menjadi murah harganya diobral. Sumpah itu dilakukan ketika untuk maslahat yang jelas maslahatnya, bukan diobral. Jangan mudah sumpah. Tapi kok orang Arab ngobrol kata wallahi, ya itu maksudnya adalah bahasa keseharian mereka, bukan sumpah itu. Maksudnya tidak dimaksudkan untuk sumpah, tapi ini adalah untuk mentakkid saja. Itu kebiasaan orang Arab. Maksudnya bukan untuk sumpah. Wallahi akhi. Biasanya kalau mereka bersumpah, sumpah yang serius itu disertai dengan uqsim wallahi atau uqsim billah. Wallahu a'lam. Al-ashirah anna syirka fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihada. Ini masalah yang ke-10, kita harus faham apa? Bahwa syirik itu ada syirik akbar dan ada syirik asghar.
Kenapa? Li'annahum lam yartaddu bihada, karena mereka para sahabat tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka. Jadi tidak sampai kepada syirik akbar. Bentuk permintaan itu saja dulu karena tidak disertai dengan keyakinan dalam hati, tapi karena latah saja dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi ini adalah termasuk syirik asghar dan bukan syirik akbar. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak dianggap sebagai orang yang murtad oleh Nabi SAW. Syahadat lagi? Enggak. Al-hadiyata asyrah yang ke-11, qauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhal dzalik. Perkataan mereka, kami adalah orang-orang yang baru masanya dari kekafiran, baru saja meninggalkan kekafiran. Ini menjadi dalil bahwa sahabat-sahabat yang lain itu tidak bodoh terhadap yang demikian itu. Artinya mereka mengerti. Para sahabat yang lain itu mengerti. Yang tidak mengerti hanyalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Yang ke-12, at-takbir 'inda at-ta'ajjub khilafan liman karihahu. Bertakbir ketika ada sesuatu yang mengherankannya. Ini berbeda dengan orang yang tidak suka mengucapkan kata Allahu Akbar ketika kita keheranan terhadap sesuatu. Keheranan itu bisa ada dua ya. Heran ketika kita melihat sesuatu yang indah, atau heran ketika kita melihat sesuatu yang nyeleneh. Jadi kita boleh bertakbir ketika seperti itu. Ini beda dengan orang-orang yang tidak suka tentang itu. Yang ke-13, at-tsalitsah asyrah saddud dzara'i', upaya untuk menutup jalan menuju kemusyrikan. Harus itu ada upaya kita untuk menutup semua celah dan semua lubang yang bisa menjadikan kita terjatuh ke dalam kemusyrikan. Kita dan anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin secara umum. Ar-rabi'ah asyrah an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahlil jahiliyah. Larangan untuk bertasabbuh dengan ahlul jahiliyah. Ada tindakan-tindakan yang menjadi kekhasan orang-orang jahiliyah, itu kita hindari. Kita jangan tiru mereka. Al-khamisata asyrah al-ghadabu 'inda ta'lim, seperti sudah kita jelaskan tadi, marah ketika mengajar. As-sadisata asyrah yang ke-16, al-qa'idatul kulliyah liqaulihi innahas sunan. Ada kaidah yang kulli, kaidah yang bisa dijadikan sebagai kaidah kulli, yang berbunyi innahas sunan. Sesungguhnya ini adalah sunnah, artinya kebiasaan. Itu umum sifatnya, kaidah yang bersifat umum. Maka kita lihat dalam hal kekuburan ada sunnah dari orang terdahulu. Dalam hal ibadah ada sunnah orang terdahulu yang diikuti. As-sabi'ata asyrah anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbara. Bahwa ini merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW, karena itu terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Yang ke-18, annama dhammallahu bihil yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana, bahwa celaan Allah yang ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasara di dalam Al-Qur'an sesungguhnya itu juga ditujukan kepada kita, supaya kita jangan meniru tindakan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara. At-tasi'ata asyrah
annahu mutaqarrarun indahum annal ibadat mabnaha 'alal amr fasara fihi at-tanbih 'ala masailil qabr amma man rabbuka fawadih wa amma man nabiyyuka fayun ikhbarihi bi anba'il ghaib wa amma ma dinuka famin qalihim ij'al lana ilahan kama lahum alihah ila akhirih. Bahwa sudah merupakan hal yang jelas bagi para sahabat dan bagi para salaf as-salih radhiyallahu anhum. Ya, jelas sesuatu yang sudah merupakan perkara yang jelas, tegas, baku bagi mereka, perkara yang baku bagi para sahabat, bagi para salafus salih radhiyallahu anhum. Apa itu? Bahwa ibadah-ibadah itu dasarnya adalah perintah. Ibadah-ibadah itu dasarnya adalah perintah. Ada perintahnya dilakukan, tidak ada perintahnya tidak dilakukan. Makanya dalam kaidah disebutkan al-ibadat mabniun apa namanya? Mabnaha 'alal amr. Dasarnya perintah. Ada perintah kita lakukan, tidak ada perintah tidak kita lakukan. Ada contoh, tidak ada contoh kita tidak lakukan. Wal aslu fil ibadah al-hadr. Pada asalnya dalam ibadah tidak dilakukan sampai ada contohnya. Ini masalah ibadah. Harus dibedakan antara masalah ibadah dengan masalah di luar ibadah. Misalnya tentang jenis kain, atau misalnya tentang jenis kendaraan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang bukan masalah ibadah itu boleh, tapi kalau terkait dengan masalah ibadah, al-aslu fiha al-mana', tidak dilakukan, dilarang untuk dilakukan. Sehingga di sini ada hal yang mengingatkan kita tentang adanya pertanyaan-pertanyaan kubur seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ada pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu. Nanti kita menghadapi pertanyaan ini akan ada ujian. Bukan di sekolah saja ujian. Bukan di perguruan tinggi saja ujian. Bukan untuk menjadi sarjana saja ada ujian. Tapi di alam kubur, untuk bisa selamat dari siksa kubur ada ujiannya. Ada pertanyaannya harus dijawab. Menghafalkan sampai doer lidahnya, bibirnya. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, gak akan bisa jawab nanti di alam kubur. Gak akan bisa jawab. Harus kita fahami dan kita amalkan. Benar-benar kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, raditu billahi rabba, laksanakan segala konsekuensinya. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agama, laksanakan Islam sebagai agama, sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup. Apa saja yang kita lakukan, ibadah, muamalah, dakwah, ikuti jalan Islam. Dan Nabi kita, kalau kita mengakui wabi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad ridho Nabi Muhammad sebagai nabi, ya ikuti Nabi dengan tajridul mutaba'ah, khusus mengikuti Nabi dalam hal ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beragama. Ya, nanti ada umpamanya dulu Nabi Muhammad dan kaum muslimin perang Badar, menang. Terus kita rayakan dan kita ingati kemenangan itu. Nabi Muhammad lahir, diingati kelahirannya. Nabi saja tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, tabi'in tidak melakukannya.
Kapan melakukannya? Siapa yang melakukannya? Orang Rafidhah, Fatimiyah pada abad keempat Hijriyah. Loh, kok kita tiru? Bukan niru Nabi, niru orang menyimpang, orang Rafidhah, orang Fatimiyah. Bukan niru orang-orang yang baik, salafun salih, tapi yang diikuti adalah orang-orang yang seperti mereka. Yang ke-10, anna sunnata ahlil kitab madmumah ka sunnatil musyrikin, bahwa sunnahnya ahlul kitab tercela seperti sunnahnya kaum musyrikin. Yang ke-21, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihim wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Orang yang berpindah dari kebatilan, yang biasanya hatinya berada dalam kebatilan itu, tidak merasa aman bahwa di dalam hatinya masih ada sisa-sisa dari kebatilan yang biasa dilakukannya. Ya, ini harus kita jadikan perhatian. Biasanya kita melakukan kebatilan, kita harus merasa tidak aman barangkali ada sisa-sisa kebatilan yang masih kita yakini atau kita lakukan. Kenapa? Karena para sahabat dulu mengatakan wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, kami baru masuk Islam. Jadi kalau ada hal-hal yang keliru, ya kami baru masuk Islam. Mereka merasa mereka masih merasa ada sesuatu yang tidak boleh merasa aman. Kita pun harus demikian. Jadi jangan-jangan saya masih salah, jangan-jangan saya masih keliru. Dengan perasaan seperti itu ada dorongan kita untuk maju, untuk memperbaiki diri. Kalau kita sudah merasa baik, merasa tidak ada kesalahan dalam ibadah kita, dalam amaliyah kita, ya sudah puas kita, karena kita sudah menjadi sempurna. Dan itu tidak baik. Kita harus merasa jangan-jangan masih ada kekeliruan, jangan-jangan, maka kita terdorong untuk melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan berarti kita harus tahu, maka kita belajar ilmu. Tidak menutup hati, tidak menutup mata, tidak menutup telinga untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu ajaran Islam. Ini saja yang kita bahas. Minta maaf molor sampai 20 menit. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum. Enggak ada pertanyaannya? Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.